Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Aura Intan Wulandari dalam segmen podcast Mutu. Nah, gimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu baik ya. Kali ini kita kedatangan seorang duta. Nah, kalau kemarin kan kita kedatangan duta, terus kedatangan ketua IPM, dan sekarang kita kedatangan duta sekaligus wakil ketua IPM. Silakan Brief. Ya, baik, perkenalkan semuanya, perkenalkan nama saya Brief Sidki Abdul Rahim. Saya bersekolah di SMA Muhammadiyah 1 Sumeneb dan sekarang saya ada di kelas 10. Gimana kabarnya Brief? Alhamdulillah baik Kak Aura. Dengar-dengar kemarin katanya ke Jakarta ya? Iya, ada kunjungan ke Jakarta itu dalam rangka kunjungan ke Kantor Pusat Edukasi Anti Korupsi KPK Republik Indonesia di Jakarta. Iya, keren-keren. Saya nggak pernah ke Jakarta, pengen. BTW di Jakarta itu ngapain aja sih? Nah, tujuan utama kami ke Jakarta itu berkunjung ke kantor itu tadi Kak, Pusat Edukasi Anti Korupsi. Terus di dalamnya itu ada forum atau apa gitu? Nah, di dalam kantor itu ya kami mengikuti forum Kak, mengikuti diskusi tentang anti korupsi di Indonesia. Nah, kalau boleh tahu pemilihan duta anti korupsi ini awalnya dari tanggal berapa, terus di bulan apa, kenapa bisa jadi duta gitu loh? Nah, begini Kak, saya dapat informasi untuk seleksi duta pemilihan anti korupsi itu sekitar bulan Oktober gitu Kak. Bulan Oktober. Nah, di tahap pertama itu ada seleksi tingkat sekolah Kak. Tingkat sekolah. Ya, jadi sekolah itu mau mengirimkan berapa untuk ke seleksi pemilihan duta selanjutnya gitu. Nah, selanjutnya itu ada tahap seleksi kabupaten Kak. Oh, jadi di satu kabupaten itu bakal diambil 5 besar. 5 putra 5 putri atau campur? 5 putra 5 putri untuk jadi calon duta perwakilan di setiap kabupaten gitu. Terus yang jadi itu kan dari 5 itu pas terpilih lagi kamu kan satu. Itu prosesnya gimana itu? Nah, dari 5 besar ini diseleksi lagi Kak dengan mengikuti e-learning KPK. Di situ kita belajar tentang apa itu anti korupsi, bagaimana pemberantasannya gitu Kak. Nah, setelah mengikuti e-learning itu ada tes Kak. Jadi ya setelah tes itu diambil 1 perwakilan duta putri dan 1 perwakilan duta putra untuk setiap kabupaten. Oke. Sebelum lanjut lebih dalam, Brief ini SMP-nya di mana sih? Saya SMP Integral Lukman Hakim Kak, Sumeneb. Oh, Lukman Hakim. Boleh dong disapa barangkali adik-adiknya lagi nonton, diajakin masuk Semutu gitu. Ya, adik-adik yang dari SMP Integral Lukman Hakim barangkali nonton, jika kalian ingin berprestasi, mengukir prestasi sebanyak-banyaknya, saya sarankan adik-adik semua mempertimbangkan untuk masuk ke SMA Muhammadiyah 1 Sumeneb. Karena di SMA Muhammadiyah 1 Sumeneb ini adik-adik bakal difasilitasi, didukung untuk selalu mengukir prestasi Kak. Iya, benar banget, soalnya kalau di sekolah lain mungkin kita tidak diperhatikan sedetail ini ya, tapi kalau di Semutu itu kalian bakal diayomi sampai contohnya jadi kayak Brief ini baru kelas 10 loh, padahal keren. Saya salah satu fans kamu Brief. Ya Kak Ura. Oke, lanjut ya. Nah, dari perwakilan kabupaten kan dipilih 1 ya. Terus setelah itu ada pemilihan lagi atau bagaimana? Kalau nggak salah kamu waktu itu kemana sih? Yang dipilih lagi Surabaya? Dari setiap kabupaten itu kan dipilih 2 Kak. Jadi duta putra 1, duta putri 1 gitu kan. Nah, setelah itu mengikuti tahap pemilihan juara tingkat provinsi. Jadi dari 38 kabupaten itu kita dikirim ke Surabaya untuk mengikuti diklat itu di Hotel Platinum Surabaya. Jadi 38 kabupaten dengan 76 duta. Itu bakal diseleksi lagi untuk mendapat 5 besar putra dan 5 besar putri gitu Kak. Nah, setelah 5 besar itu bakal ada lagi tahap grand final untuk ditetapkan siapa juara 1, 2, 3, juara harapan 1 dan juara harapan 2 gitu Kak. Gitu. Brief terpilih nggak? Nah, qadarullah saya tuh nggak kepilih Kak untuk
ke tahap 5 besar itu. Nah, tapi nggak apa-apa lah, udah keren ya, dari Semutu mewakili Sumeneb sampai ke Jakarta teman-teman. Keren banget. Ini kalau ada 10 jempol saya kasih 10 jempol. Oke, terus yang kemarin ke Jakarta itu edukasi aja ya sama kunjungan gitu ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu di negara kita ini, negara Indonesia ini berada di posisi keberapa atau korupsinya bagaimana sih di negara ini? Nah iya, dalam dunia korupsi juga maksudnya ada istilahnya itu IPK atau Indeks Persepsi Korupsi yang diterbitkan setiap tahun untuk mengukur tingkat korupsi di suatu negara gitu Kak. Nah, untuk negara kita yaitu Indonesia, IPK negara Indonesia itu adalah 38 dari 100. Ya, nilai IPK-nya itu Kak. Nah, untuk ranking atau peringkat dari 180 negara, Indonesia itu menempati urutan 110 Kak, dari 180 negara. Oh, berarti masuk ke bawah ya, tapi tetap aja ya banyak korupsi. Banyak korupsi aja di Indonesia itu masih terbawah, apalagi yang paling atas ya, negara yang berada di posisi teratas ya. Nah, iya. Dan imbasnya itu kalau misalkan ada korupsi, imbas atau dampak negatifnya itu apa sih? Ya, jadi gini Kak, tujuan dari negara Indonesia itu kan, dari kemerdekaan bangsa Indonesia itu kan, seperti yang termaktub di alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Kak, yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan seterusnya. Itu nggak bakal terwujud Kak, kalau korupsi masih merajalela di negara kita. Oke. Nah, cara memberantas korupsi itu bagaimana? Kan begini, kalau sudah dewasa jadi MK atau jadi apa ya, yang udah berkuasa gitu, yang punya wewenang, itu mungkin kita bisa langsung bertindak. Tapi kalau kayak kita ini kan masih pelajar, apa yang harus kita lakukan? Nah, ya, kunci untuk pemberantasan korupsi di suatu negara adalah kita sebagai masyarakat ya, agar untuk selalu menerapkan 9 nilai integritas. 9 nilai integritas itu adalah jujur, mandiri, tanggung jawab, peduli, sederhana, berani, kerja keras, seperti itu Kak. Nah, jika kita semua sebagai masyarakat ya, sudah menerapkan 9 nilai integritas itu dalam diri kita masing-masing, saya yakin ya bahwa negara Indonesia itu bakal bersih dari korupsi Kak. Amin. Terus lanjut ya, Brave selama menjadi duta anti korupsi ini sudah melakukan apa saja, atau program yang akan Brave jalankan ke depannya, planning Brave ke depannya itu ngapain? Ya, program saya adalah salah satunya menjadi teladan di lingkungan sekolah Kak. Jadi saya akan menerapkan 9 nilai integritas agar dapat dicontoh gitu Kak oleh teman-teman yang lainnya. Oke. Itu satu. Ada lagi nggak? Nah, ya, program yang lain adalah saya akan melakukan penyuluhan di masyarakat tentang apa itu korupsi dan bagaimana cara memberantas korupsi di negara kita ini. Oke, jadi nanti kan dari Sumeneb, Kabupaten Sumeneb itu kan ada 2 ya, dua duta. Satu putri, satu putra. Apakah saat penyuluhan itu hanya dilakukan oleh 2 orang ini? Apa nggak capek atau gimana? Apa ada tambahan orang gitu? Nah, kalau itu belum saya rencanakan Kak. Jadi ya mungkin kalau misalnya saya membutuhkan itu tenaga tambahan, ya mungkin saya bakal mengajak teman-teman saya gitu Kak. Oke. Terus harapan kedepannya Brave sebagai duta anti korupsi, harapannya itu untuk Indonesia, harapan untuk dirinya sendiri, itu apa? Ya, harapan saya sebagai duta pelajar anti korupsi adalah bahwa kedepannya Indonesia itu semakin bersih dari korupsi. Dengan cara apa? Dengan cara kita sebagai setiap masyarakat Indonesia selalu ya menerapkan 9 nilai integritas, selalu menerapkan 9 nilai integritas itu ya, sehingga jadinya
minim korupsi ya. Ya. Jadi kan kalau sudah menerapkan 9 nilai integritas itu, jadinya ada kesadaran bagi diri sendiri gitu ya. Oke, itu sementara tentang duta anti korupsi. Nah, sekarang ini beralih ke sedikit yang nggak formal ya, Brev. Brev ini kan masih kelas 10 ya. Dan pernah nggak Brev dengar-dengar kayak Brev itu anak cool, cowok cool gitu? Soalnya sering ya, misalkan saya bareng teman-teman saya, itu pasti Brave itu cool, jadi kayak Brave itu sebagai standar gitu loh, jadi standar cowok cool. Jadinya anaknya tuh sering ngaku-ngaku, Brave pacar aku, Brave itu cowok aku gitu. Brave tahu nggak kalau sering digituin atau? Nah, kalau gitu sih saya kurang tahu Kak kalau Saya ada kurang seperti tahu, itu. oke kurang tahu. Tapi kalau misalkan Brave tahu gitu, ada orang yang ternyata banyak orang yang mengagumi Brave, perasaan Brave gimana? Ya mungkin saya sangat sangat kaget itu Kak. Saya sangat Berarti sekarang kaget nih? ya Oh, kaget. baru tahu gitu Kak kalau ada. Oh, baru seperti itu. tahu. Kirain sudah tahu. Oke. Selain kaget, apa ada perasaan pengen cari tahu orangnya? Enggak sih Kak. Enggak, pengen. kenapa? Enggak tertarik gitu Kak. Enggak tertarik, maaf ya. Takutnya nonton orangnya. Oke, selanjutnya kata-kata bijak dari seorang duta anti korupsi kepada seluruh teman-teman yang lagi nonton. Ya. Kata-kata bijak dari saya adalah berani, jujur, hebat. Gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang jujur, sekarang ya, apalagi habis ujian nih. Nih kasus fakta ya, fakta. Gimana caranya Brave tuh ngasih tahu ke temen kalau nyontek itu salah gitu. Karena menurut kakak pribadi ya, korupsi itu awalnya mungkin dari mencontek. Karena kan mencontek itu jadi kebiasaan tidak jujur, jadinya menyepelekan gitu loh. Pakai jawaban orang lain, anggaplah itu hak orang lain kita pakai gitu. Sama kan halnya dengan korupsi, cuman ini case-nya dalam case nyontek. Nah, itu gimana caranya Brave untuk mengedukasi teman-temannya lebih baik nilai segini tapi itu nilai asli daripada mencontek. Nah, iya. Jadi gini Kak, mencontek itu adalah, saya yakin itu adalah awal mula dari seluruh tindak pidana korupsi di Indonesia itu Kak. Jadi apabila kita sudah mencontek dari kebiasaan mencontek dari sejak sekolah gitu, kita bakal kebawa terus sampai kita dewasa nanti. Jadi kebiasaan mencontek ini buruk banget ya. Buruk banget. Iya, karena dari kebiasaan yang menurut kita kecil, cuma nyontek doang, tapi ternyata bisa berimbas ketika kita dewasa nanti, jadi menyepelekan dan ngambil hak orang lain, itu sangat salah besar. Jadi bagi para penonton, para pemirsa di rumah, di sekolah, dimanapun kalian nonton video ini, tolong minimalisir atau kurangi mencontek, bahkan hapus ya mencontek ya. Selain kata-kata bijak yang tadi, ada nggak motivasi untuk Brave sendiri supaya Brave itu lebih maju lagi ke depannya? Nah, iya Kak. Jadi saat saya mengikuti Duta Pelajar Anti Korupsi di Jawa Timur itu Kak, saya bertemu dengan teman-teman yang sangat inspiratif, yang mereka lebih baik dari saya dari segala aspek. Jadi itu menjadi motivasi saya untuk selalu menempa diri untuk selalu berkembang lebih baik ke depannya gitu Pak. Berarti IPM ini nggak salah pilih wakil ya? Oke. Ya mungkin itu saja dari obrolan kita tadi. Semoga bermanfaat, semoga bisa menginspirasi dan mengedukasi. Juga jangan lupa ya, tadi kata Kak Brave, 9 nilai integritas itu harus benar-benar dilaksanakan. Apalagi mencontek itu harus segera dihapus ya teman-teman, supaya tidak ada tindak pidana korupsi ke depannya lagi. Ya mungkin itu saja yang dapat kami obrolkan ya, yang dapat kami sajikan bagi para pemirsa. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.